Oke, jadi pagi-pagi gue diajakin Ucita ke sini. Langsung aja. Hai, Cik. Hai tetangga. Hai. Silakan masuk. Jadi ini rumah lu nih ya? Oh, bukan sih, ntar gue jelasin aja masuk dulu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai tetangga-tetangga gue yang gue sayangin dan gue kasihin. Well, di sini Daniel Mananta dan kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, gue berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat and you're always healthy and safe and protected. Dan kali ini gue lagi nyewa sebuah set nih. Kita ada di sebuah set yang sangat begitu indah banget. Dan ini kita agak-agak halu dikit, kita bilang ini rumahnya tetangga gue aja kali ini gitu. Biar bikin dia seneng. Tapi yang pastinya di acara ini kita akan ngobrolin soal jatuh bangunnya kehidupan seseorang, spiritual journey-nya khususnya. Dan gue berharap banget kalau misalnya lu sekarang lagi nonton dan ternyata lu lagi menghadapi masalah yang sama, kekhawatiran yang sama, ketidakpastian yang sama, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan lu harapan baru. Dan kalau misalnya lu ngerasa ini penting buat orang-orang yang lu lagi sayangin juga dan lu tahu dia lagi menghadapi kekhawatiran yang sama, share video ini. Tapi yang pastinya I want to welcome this neighbor that we have. Gue bersyukur banget kita bisa ngobrol sama dia sekarang ini karena dia adalah seseorang yang menurut gue R.A. Kartini-nya tahun ini gitu. Tahun ini, abad ini gitu. Because I feel she is a liberator. Dia pembebas. Banyak banget faktor-faktor di mata wanita juga. Dan yang gue respect banget, dia bukan cuma aja sekedar announcer radio aja, tapi everything yang keluar dari mulut dia itu memberikan kehidupan gitu buat orang-orang. Dan dia sempat menulis buku ini, Bicara Tubuh, dan kalian pasti udah nebak banget kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa. Langsung aja tetangga gue kali ini, Ucita Pohan. What's up? Oh my God. Hai tetangga, what's up? But anyway, gue mau bilang thank you banget ya karena lu udah ngasih gue buku Bicara Tubuh ini. Semoga bisa dimaknai dengan dengan menyenangkan lah. Ya. Gue ngobrol yang cukup dalam gitu ya sama Ya. Ucita pas kemarin kita lagi di pelataran Borobudur. Seru banget itu ya. Seru banget. Sampai nggak mau tidur. Iya, seru banget. Dan ketika kita ngobrol gitu, gue ngerasa, gue pengen ngajak banget Ucita di Daniel Tetangga Kamu karena gue ngerasa apa yang lu ngomongin mudah-mudahan bisa liberate. Membebaskan beberapa pemikiran, lu mungkin lagi terkekang oleh budaya-budaya atau mungkin rantai-rantai yang dari pemikiran masa kecil lu gitu. Itu kayaknya makanya even dari puisi-puisi lu di Bicara Tubuh ini, itu udah berhasil nge-liberate some people. That's why gue ngerasa lu bisa dibilang sebagai kayak R.A. Kartini-nya pada zaman ini gitu. Itu nggak tahu sih, gue berat gitu kayaknya. Berat banget. Terima kasih untuk bebannya di bahu ini langsung terasa gitu ya. Tapi terima kasih juga untuk punya pemikiran kayak gitu sih Neil, karena menurut gue apresiasi dari apa yang yang kita lakukan itu jadi bensin buat pengen bikin yang baru-baru lagi. Tapi kalau gue sendiri sih ngerasanya R.A. Kartini, gue jauh gitu, masih kayak gitu. Rasanya kayak gitu. R.A. Kartini itu emansipasi wanita, she liberated women, ya kan? Dari mungkin apa sih bilangnya kayak paradigma tertentu gitu, di mana perempuan tuh harusnya di sini, harusnya begini dan lain-lain gitu. And R.A. Kartini itu berhasil memutuskan kepercayaan tersebut lah kayak gitu. Dan begitu juga dengan lu. Tapi something very interesting that we talk about ketika kemarin di pelataran Borobudur soal R.A. Kartini. Yes. Right. Lu sempat ngomong tentang buku beliau soal Habislah Gelap Terbitlah Terang. Habis gelap terbitlah terang ya. Can you tell us more about that? Ibu Kartini, gue baru tahu belakangan, akhirnya gue main ke museumnya di Jepara, itu ada satu ruangan, itu ruang meditasi. Jadi dia adalah orang yang bermeditasi, dia adalah orang yang
dialog dengan dirinya sendiri juga. Wow. Dia Spiritual banget berarti ya? Spiritual banget ternyata. Dan Ya. kalau selama ini kita yang terkenal atau yang populernya adalah gimana dia membebaskan perempuan dari pemikiran-pemikiran kuno yang apa namanya yang seharusnya nggak perlu diterusin gitu ya. Ternyata dia jauh, banyak banget lebih dari itu gitu, dari mulai pemikiran dia tentang makna kehidupan secara general ya. Terus udah gitu keterberlangsungan lingkungan, gimana cara dia punya hope buat penerus bangsa, buat anak-anak gitu. Itu tuh banyak banget. Jadi gue di situ kayak wah, ternyata dia punya banyak banget pemikiran yang kayak gini yang bisa dia tuangkan, terus sampai saat ini tuh kata-kata dia atau kalimat-kalimat dia masih relevan loh. Ya. Itu udah ganti zaman banget kan dari tahun itu ke sekarang gitu. Tapi ternyata pas dilihat masih relevan. Dia ngomongin soal membebaskan ego. Terus udah gitu ngomongin soal kesatuan para pemuda-pemudi. Banyak banget. Jadi bukan cuma soal perempuan aja sebetulnya. So, jadi ini bukan rumah lo. Tapi kayaknya soon sih, gue lagi ngecek gini, ini kan memang sebenarnya kalau dilihat baju-baju ya, ini tuh rumah seorang desainer, sahabat gue Titi Saputra. Oke. Tapi karena kita dari dulu tuh bikin konten bareng, terus udah gitu gue juga sering banget jadi muse-nya koleksinya dia. Jadi ini rumah tuh istilahnya karena ini rumah semi workshop juga, home boutique gitu. Jadi apa-apa tuh kita kerjain di sini, bikin konten apa segala macam. Ini udah kayak rumah kedua gue. Ini tempat duduknya lucu banget. Kita duduk sini bentar yuk. Boleh, mau ngobrol di sini. Iya, ngobrol bentar ya. Dan habis gelap terbitlah terang. Nah, itu dia. Dan itu kan kayaknya kalau misalnya kita mikir emang kesannya itu roda kehidupan banget gitu. Yes, ketika season lo setelah terang, ini gara-gara ini kita obrolin actually saat itu ya. Lu pernah ngerasain gak sih kalau misalnya lo lagi ngalamin semua hidup kayak lagi tenang, semua hidup kayak lagi bagus, dan tiba-tiba di hati lu ada ketakutan, wah ini berarti bentar lagi ada apa-apa nih. Kayak gitu. Gue sering banget soalnya mikirin seperti itu gitu. Jadi kayak pas lagi misalnya gue baru dapet job, kayaknya secara finansial nih lagi bagus-bagus gitu misalnya. Ada tiba-tiba keselip di otak kecil gue gitu ya, atau suara gitu yang nakut-nakutin kayak, wah ini artinya kalau misalnya semua lagi tenang ini, bentar lagi akan ada badai. Iya nggak sih? Jadi kayak, dan akhirnya kita mikir itulah yang namanya roda kehidupan gitu. Jadi ketika lu lagi tenang, berarti bentar lagi lu bakal dijatuhin. Nanti lu akan naik lagi, tenang lagi, harus dijatuhin lagi. Dan disitulah akhirnya kita mikir, iyalah kayak Ibu Kartina itu sempat bilang, sehabis gelap terbitlah terang, berarti setelah terang balik lagi gelap lagi. Gitu kan. Itu kayak roda kehidupan gitu. And you disagree. Pada saat itu. Karena gue udah sempat baca satu artikel juga ya. Karena gitu ya, kalau kita tertarik sama sesuatu, mesti kan kita ngulik apa segala macam. Nah setelah gue main ke Museum Kartini di Jepara, gue pulang, gue punya banyak hal yang gue pertanyakan. Sampai akhirnya coba gue cari lagi sejarahnya apa segala macam tentang Ibu Kartini. Dan ternyata karya yang selama ini kita kenal dengan habis gelap terbitlah terang, itu kan sebenarnya translation dari yang bahasa Belandanya tuh. Bahasa Belandanya apa gue lupa. Pokoknya sebenarnya surat Kartini tuh kata-katanya dalam bahasa Belanda, tapi kemudian buku itu ditranslate jadi bahasa Indonesia, translatornya menuliskannya begitu, habis gelap terbitlah terang. Padahal sebenarnya makna yang dituliskan di dalam surat Kartini tentang gelap terang itu adalah momen di mana dia kembali lagi, ini mudah-mudahan gue nggak salah ya ceritanya, tapi momen di mana dia kembali lagi mengimani bahwa dia mau kembali menjadi seorang Muslim setelah dia nyari tahu informasi tentang banyak sekali agama yang dia pelajarin gitu. Di situ dia akhirnya tergetar hatinya dan menuliskan dan memaknai kata-kata tersebut yang sebenarnya bukan habis gelap terbitlah terang, tapi translationnya yang lebih tepat adalah bersama gelap ada terang. Jadi bukan roda yang terus berputar. Sebenarnya kalau kita ngelihat roda juga nggak ada salahnya sih. Tapi
kalau setiap lagi terang kita worryin gelap, setiap lagi gelap kita ngarepin terang, kapan tenangnya gitu loh. Wow. Right? Karena kan kita jadi kayak, wah abis ini next ini nih, abis ini next ini. Padahal kan sebenarnya hidup kita tuh ya sekarang ini nih, di sini sekarang nih, bukan nanti gitu kan. If tomorrow never comes, nggak ada yang tahu kan besok tuh masih ada atau enggak gitu. Jadi pas gue mengetahui bahwa maknanya adalah bersama gelap ada terang, dan ternyata itu ada ayatnya juga di kitab Di yang Quran. gue anut di Quran, yang translasinya juga berbeda-beda ya, karena kalau misalnya kitab datang dalam bahasa Arab kan ya, terus di Indonesia translatornya ada beberapa, itu kan yang namanya translator pasti akan sesuai dengan pengalaman dan juga perspektif masing-masing ya pada saat translate gitu. Jadi beberapa kitab juga mengatakan translasi yang berbeda gitu. Kata-katanya kayak mirip-mirip, tapi sebenarnya pemaknaannya bisa jadi beda banget gitu. Wow. Bersama gitu, bersama gelap ada terang. Dan ini yang sering banget juga dibilang sama istri gue gitu. Maksudnya gue adalah tipikal orang yang mikir seperti itu juga dulu. Ketika gue lagi ngedapetin semuanya dengan enak gitu ya. Kayaknya wah ini lagi dapet job ini, lagi ada itu. Orang-orang di Instagram engagementnya lagi bagus segala kayak gitu. Ini kayak bentar lagi pasti ada musibah nih. Jadi worry melulu ya? Jadi worry mulu. Dan itu kalau misalnya gue ngobrol sama istri gue, Viola gitu ya. Viola bilang gitu, aduh kesian banget ya. Maksudnya kayak kita sebagai manusia yang sebenarnya lagi diberikan sesuatu hadiah dari Tuhan supaya kita bisa sukacita, tapi kita malah memanipulasi sukacita tersebut gitu. Jadi kita malah mensabotase sukacita tersebut. Jadi yang seharusnya kita bisa 100% sukacita, akhirnya kita cuma 50% sukacita. Karena 50%-nya itu takut. Lagi worry. Jadi kita nggak bisa 100% sukacita. Nggak ada salahnya loh kalau misalnya kita bisa sukacita sesukacitanya banget. Misalnya kayak Tuhan ngasih kita hadiah gitu ya. Nil, gue mau kasih lo hadiah. Abis ini ada apa Tuhan? Gak tau ya, gue sebagai seorang ayah kalau misalnya digituin sama anak gue gitu ya. Daddy, abis ini ada apa? Abis ini pasti lo ada maunya deh. Gue bakal sakit sih. Gue sebenarnya cuma pengen ngasih dia hadiah emang senyamannya gue aja. Tapi kayak mungkin sebagai seorang anak yang gak percaya sama bokapnya itu bakal sakit banget sih. Benar. I think, I don't know, maybe it will relate to you or it doesn't, you know. Bisa mungkin ini jadi. cuma gue aja gitu ya. Tapi turns out dari diskusi kita, that happens to a lot of people gitu. Uchita Pohan ini sebenarnya adalah kalau misalnya lu ngelihat profilnya, dia adalah seorang fashion influencer. So fashion influencer, fashion yang lu langsung ketika mikir kata-kata fashion, lu langsung mikirnya adalah catwalk model di mana dan lain-lain gitu ya. Tapi how did you become a fashion influencer? Gue tuh mengawali karir pertama gue justru setelah gue lulus kuliah. Pekerjaan pertama gue adalah sebagai fashion editor loh. Oh my goodness. Di majalah. Oke. Wow. Jadi karena gue suka banget baca majalah dari kecil, gue suka banget ngeliat referensi fashion gitu. Dan nyokap gue sama nenek gue itu adalah dua orang yang juga menurunkan kegenitan berdandan ke gue. Jadi gue ngeliat contohnya mereka gitu kan. Nah, waktu di masa muda gue tuh sering banget nge-mix and matchin item-item yang punya nyokap gue sama nenek gue. Karena dulu-dulu tuh yang namanya fashion industry tuh baju atau fashion item tuh size-nya kan nggak banyak yang bisa meng-cater plus size. Jadi gue tuh harus ngakal-ngakalin. Gue terpaksa harus ngakal-ngakalin gimana caranya supaya tetap kelihatan keren. Karena size-nya nggak gampang dicari. Akhirnya gue tambahin aksesoris, gue mix and match segala macam, dan akhirnya gue terbiasa menjadi perempuan yang suka nge-mix and matchin sesuatu gitu. Nah, dan skill itu ternyata jadi kepake karena abis itu gue jadi dapat kesempatan jadi fashion stylist, abis itu gue jadi fashion editor gitu. Oke. Wow. Oke. Dan dari fashion editor jadi lo udah dong lingkupnya, networknya udah fashion banget aja gitu. Jadi karena sering ada di area fashion industry, terus juga jadi kenal sama punya teman-teman banyak desainer, fashion designer, model apa segala macam gitu. Dan akhirnya ya udah karena gue emang udah ada di dalam situ, ketika
ya itu kan keseharian gue ya gitu, ketika akhirnya itu disampaikan ke sosial media dan sekarang ada istilah influencer di macam-macam bidang. Betul. Ya salah satunya fashion, ya akhirnya bisa jadi mungkin orang menganggap gue juga Fashion one of influencer. fashion influencer. You know, during your life, was there any dark moments? Kalau misalnya about your parents' health. Ya. Yeah. So why was that your darkest moment? Yes, karena ketakutan terbesar gue adalah kehilangan orang tua ya kalau sekarang ya. Karena gue masih single, tinggal sama orang tua. Jadi buat gue yang paling berarti adalah ya mereka gitu kan. Dan kalau gue ngebayangin, ya ampun nanti kalau nyokap bokap gue udah nggak ada, gue bakal gimana, atau gue bakal kangen sama mereka tuh kayak gimana. Terus kalau itu tuh jadi worry yang gede banget, gede banget. Jadi apa yang akhirnya kerasa di gue pada saat awal pandemi kemarin, bokap gue itu sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu bokap gue tuh PPOK, penyakit paru obstruktif akut. Pokoknya gue lupa singkatannya apa, karena dia ngerokok puluhan tahun lah. Jadi bisa kayak sesak napas kayak gitu. Nah, dan pada saat periksa jantung juga ternyata ada jantung koroner juga. Dan secara fungsi jantung juga melemah kayak gitulah. Dan itulah momen dimana gue menghadapi fakta bahwa lihat bokap lo udah not invincible, like udah makin menua gitu. Dan emang kita sebenarnya dari awal kan tahu kan kita nggak hidup selamanya gitu, tapi kan nggak akan pernah siap juga kan untuk hal-hal kayak gini gitu. Nah, apapun yang ada hubungannya sama kesehatan orang tua, buat gue ngelinknya langsung ke kehilangan gitu, ke kehilangan itu. Dan momen itulah yang akhirnya membuat gue sampai nggak bisa tidur, karena ada momen-momen dimana bokap gue malam-malam tuh minta dibawa ke UGD karena sesak napas. Itu gue udah panik banget. Dan karena kakak gue udah pindah kan, tinggal sendiri sama suami dan anaknya, jadi di rumah tuh tinggal gue anaknya. Terus jadi gue yang standby terus gitu. Itu gue nggak bisa tidur sampai berminggu-minggu karena every time gue denger suara aja dari bawah, dari lantai bawah gitu ya, kayak pintu dibuka, gue udah langsung mau loncat rasanya ke UGD gitu. Gitu, sepanik itu dan se-worry itu, takut akan kehilangan dan worry sama kesehatan orang tua. Dan itu ngaruh banget ke gue jadi kayak nggak bisa fokus ngerjain yang lain, nggak bisa. Ya of course yang terbaik buat kesehatan orang tua kita usahain kan gitu. Kita bawa ke dokter, kita bantuin untuk nyusun obatnya dan apa segala macam gitu. Kita juga perhatiin juga gitu asupannya apa segala macam. Tapi si worry-nya ini loh yang enggak. Gives you anxiety. Iya worry-nya ini. Dan sementara itu momennya baru awal-awal pandemi. Dimana kita juga, gue kan selama ini sering banget travel kemana-mana ya, dan pekerjaan juga membuat gue jadi harus jarang lah ada di rumah gitu. Nah sekarang giliran gue harus di rumah terus, gue menghadapi kenyataan yang lo kemana aja selama ini, sekarang lo di rumah, keadaannya adalah bokap lo udah semakin tua, terus udah gitu, tapi lo gak bisa kabur juga, lo mau distract dengan kerjaan juga, ya bukan itu juga solusinya. Dia mau nggak mau dihadepin, tapi ya bingung kan cara ngadepinnya gimana. Gue bener-bener sampai nggak bisa tidur berapa lama, kantong mata udah tanda gitu kan ya muncul. Dan tiap tidur juga kadang-kadang nggak nyenyak, kebangun mimpi apa segala macam, sampai akhirnya gue sampai nyari tahu tentang death. Tentang kayak kita tuh kalau habis mati kemana sih? Kita tuh kalau misalnya nggak bisa ketemu lagi tuh gimana sih? Sampai nyari-nyari kayak gitu, karena gue mencoba mencari definisi yang lebih enak lah dikit tentang sebuah perpisahan. Dan menurut gue patah hati gue itu juga hubungannya sama perpisahan kan? Kehilangan dan perpisahan. Mungkin itu yang membuat gue yang buat gue sangat mengena, dan sesuatu yang akan membuat gue down itu. Did you find out? Did you figure it out? Maksudnya kayak kemarin pas hipnoterapi gitu misalnya. Yes. Is there something? Gue cerita sama lo emang karena temen gue Nina Moran, dia lagi belajar jadi RTT terapis, terus dia bilang, gue butuh orang untuk
praktek nih gitu, gue butuh megang 300 jam. Kayak gue ajak teman-teman beberapa, lo mau juga nggak? Boleh deh gue bilang gitu, karena gue lagi punya satu worry yang gede, gue bilang gitu tentang ini nih, gue cerita lah. Oke. Terus udah gitu akhirnya hipnoterapi sama dia, dibawa ke alam bawah, dibawa ke ingatan pada saat masih kecil, dan ternyata hebatnya otak kita tuh mengingat semuanya ya. Gila ya. Gue tuh nggak tahu bahwa ingatan-ingatan itu yang bakal keluar pada saat sesi hipno. Tapi ternyata ingatan yang keluar adalah ingatan di mana gue pokoknya gue disuruh ngebayangin gue balik kecil lagi, terus gue ada di rumah waktu gue kecil, di rumah lama, terus yang gue lihat cuma pintu gelap, terus dia nanya kenapa, aku di dalam sini, iya kenapa? Dikunci, iya. Kenapa? Soalnya aku dihukum, mama marah. Terus gue bahkan nggak inget gue pernah dikunciin, tapi di situ gue bisa nyampein gitu. Dan pada saat gue tanya ke nyokap gue, emang aku waktu kecil pernah dikunci ya gitu? Iya pernah 1 kali, itu sekali-kalinya doang loh. Maksudnya gue tidak mengalami masa kecil yang kayak traumatizing atau apa? Iya, itu kan pendisiplinan umum ya. Kita taunya itu pendisiplinan umum gitu. Kalau anak bandel sekali-kali dihukum masih dikurung gitu. Dan dikurungnya juga di kamar gitu, bukan yang gimana gitu, dikurung di kamar. Even kakak gue bilang, iya kan kamu dikurung di kamar, terus kamu nyalain AC. Tidak terdengar seperti tidak seperti hukuman. Terus kata nyokap gue, iya. Terus mama juga mikir kayak salah nih gue ngunci di sini mesti kamar mandi gitu kan. Tapi ternyata itulah momen dimana gue storing. Pertama kalinya otak gue memprogram apa yang namanya kecewa, disappointment. Karena kan kalau misalnya kita dari kecil itu kan kita harus mengalami pengalaman dulu kan untuk bisa tahu apa itu happy, apa itu sedih, apa itu dibohongin, apa itu disappointment. Nah disitulah ternyata momen itulah dimana otak gue memprogram disappointment itu adalah ketika lo ditinggal. That's disappointment. Jadi program di otak gue ketika ditinggal disappointed. Apapun itu, tanpa sadar. Terus dibawa ke ingatan yang agak lebih gede dikit pas SD. Yuk, jadi si Mbak Nina bilang kita cari yuk ingatan yang mirip lagi kayak gitu. Oke, kita ke masa udah lebih gede. Kamu lagi di mana? Di sekolah gitu. Di sekolah lagi ngapain? Lagi duduk sama siapa? Sendiri. Oh ya? Yang lain pada kemana? Yang lain pada main karet. Terus kok kamu duduk sendiri? Kenapa nggak diajak? Soalnya aku nggak diajak. Oke. Ternyata gue punya ingatan tentang gue nggak diajak main karet. Yang even gue sendiri nggak inget sebenarnya kalau lagi biasa aja gini gitu. Mungkin waktu kecil lu ada defense mechanism juga kali. Yang akhirnya membuat lu very joyful sekarang. Tapi di situ lu sebenarnya nutut-nutut, tapi secara subconscious lu sebenarnya masih ada rasa ketakutan tersebut. Exactly. Disitulah katanya Mbak Nina, itu momen dimana, jadi kan waktu kecil banget, gue cuma tahu disappointment itu adalah ditinggal, nggak diajak, left out, ya kan, being left. Jadi ketika ada momen kayak gitu lagi, secara otomatis tubuh kita atau otak kita akan mengakses program tersebut, disappointment, deng. Ini mau disappointed nih, nanti sedih lagi kayak waktu dulu, tutup, bikin reason. Di situ gue bikin reason gini waktu SD, gue diajak tuh bukan karena gue nggak diajak, karena gue nggak bisa main karet. Gue bikin reason. Jadi pas udah agak gede udah bisa bikin reasoning. Nah, kebayang dong dengan kehebohan hidup yang ada reasonnya udah makin tumpuk lagi. Terus dia akhirnya nanya, oke kita balik yuk ke momen pada saat putus itu 2 tahun yang lalu. Kita cari yang kayak gitu mirip. Disappointment-nya ada di sebelah mana? Ya namanya orang pacaran putus kan pasti ada berantemnya dulu, ada heboh-hebohnya dulu, ada dramanya dulu, apa segala macam, ada nangis-nangisnya ya kan. Tapi ternyata yang keluar di ingatan gue cuma scene di mana gue dalam mobil, dia ninggalin gue keluar dari mobil. Udah. Balik lagi ditinggalin lagi. Iya, jadi ternyata benang merahnya adalah abandonment. Yes, makanya gue takut banget untuk sebuah perpisahan tuh gue takut banget karena buat gue ditinggal itu tuh langsung masuk ke si program kesedihan yang paling dalam itu. Ternyata. Dan kalau misalnya yang ini dari Quraish Shihab dan kosakata keagamaan, makna dan penggunaannya. Ini gue pengen baca banget tuh, be honest. Menarik banget. Tell me about this book. Gue juga belum selesai baca, tapi di dalam buku ini isinya itu lebih banyak bukan lebih banyak sih. Jadi setiap dari kata-kata yang selama ini kita udah familiar gitu ya, sebagai umat Muslim terutama, itu kadang-kadang
itu tadi yang sebelumnya kita sempat bahas juga ya Nil, apa namanya, kadang-kadang kata itu bisa beda makna tergantung gimana kita mentafsirkan. Jadi bukan cuma mentranslate tapi juga menafsirkan dan memaknai kayak gimana gitu. Karena kalau di sini ada definisi-definisi dari kata-kata yang selama ini tuh kayak kata-kata yang umum kita udah pernah tahu gitu. Kayak niat itu apa, ikhlas itu apa. Nah, artinya tapi sebenarnya apa ikhlas? Ikhlas itu ternyata artinya bukan rela. Kalau yang kita bilang ya udah ambil aja, gue nggak apa-apa, itu cuma sekedar rela. Ikhlas itu sebenarnya artinya adalah purifying. Jadi maknanya itu ikhlas itu adalah misalnya gini, ada air di dalam gelas, lalu ada daun teh yang ditaruh ke dalam air tersebut. Ikhlas itu adalah mengeluarkan daun teh yang ada di dalam gelas tersebut sehingga di dalam gelas tersebut hanya kembali ada air saja. Jadi mengambil, melepaskan, membersihkan sebuah niatan, tujuan atau intention pure, to purify. Jadi bukan sekedar ya udah ambil aja gue ikhlasin ya, bukan. Jadi benar-benar to purify, istilahnya kalau misalnya satu kata gitu ya, kebanyakan imbuhannya. Nah, imbuhannya itu kita buang sehingga dia menjadi kata yang murni kata banget. dasar murninya itu purifying. Jadi ada bedanya yang sangat signifikan banget antara ikhlas sama rela gitu ya. Beda. Gue itu nyambung banget sama pengalaman gue waktu umroh tahun 2014 kalau nggak salah. Gue umroh terus udah sama nyokap gue, terus di sana gue tersadar kenapa kalau di Islam ya, Allah Tuhan gue itu nggak boleh disekutukan dan dia harus dicintai nomor satu, even di atas orang tua kita yang melahirkan kita gitu. Dan waktu itu gue nulis satu tulisan yang gue tulis, gue bilang gini, gue punya pemikiran gini, sekarang aku paham mengapa Tuhan minta jangan sekutukan, meminta manusia mencintainya hanya dirinya untuk kebaikan manusia sendiri. Karena nggak akan kuat manusia yang pusatkan harapan hidupnya pada manusia lain, apalagi benda tak bernyawa. Agama menjaga agar akal selalu ada. Bahwa sebenarnya agama bukan melulu perkara akhirat saja. Ini semua juga sangat duniawi. Aturan hidup yang paling logis membuatku jauh dari mitos dan magis. Tuntunan yang paling jitu, gaya hidup yang paling menyehatkan, dan makanan jiwa yang paling mengenyangkan. Betapa aku bersyukur karena memiliki dan semoga dimilikinya. Karena Allah itu harapan. Wow. Itu salah satu momen spiritual. That's beautiful. Yang terjadi pada saat umroh. Pas lagi umroh. Tapi sebenarnya momen spiritual gue ya, pengalaman spiritual gue tuh nggak cuma pas lagi umroh doang. Oke, tell me what. Malah terjadinya di of course gini ya. Sekarang nih kalau misalnya gue cerita tadi pas lagi umroh, gue kena dapat pengalaman spiritual. Of course kita udah niat datang ke sana untuk ibadah. Emang udah niat gitu kan. Dan kita datang ke situ dengan iman dan faith kita nih. Gue sebagai muslim, gue menjalankan ibadah ini gitu. Tapi terjadi juga ternyata momen spiritual buat gue yang mengembalikan gue kepada ingatan bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Itu di momen gue lagi di Iceland. Malam itu kita mau aurora hunting. Jadi pengen lihat Northern Lights aurora yang ditunggu-tunggu gitu kan ya. Terus kita naik karena gue ikut tur, jadi kita naik bis ke satu tempat, nggak nemu. Oh kayaknya nggak ada nih, soalnya bulannya lagi terang banget kata guide-nya gitu. Kita pindah ke tempat berikutnya ya, jangan sedih ya, kita nyanyi-nyanyi dulu. Diajak nyanyi-nyanyi kayak bus karya wisata di anak-anak gitu. Makan apa? Asli. Cuman karena itu secara global, jadi cuman bisa nyanyi Twinkle Twinkle Little Star tau gak lah. Yang kayak semua orang pasti bisa dari negara manapun gitu. Iya. Nice try buat si mbak guide-nya ya. Terus dia gitu, akhirnya kita pindah ke satu tempat lagi. Ini tempat kedua, dia bilang kalau di sini ternyata nggak ada juga, kita balik ya, dia bilang gitu. Tenang, kalau misalnya kalian masih ada, masih nginep di sini, besok boleh ikut lagi gratis gitu. Jadi nggak perlu bayar lagi. Wow. Karena kan itu namanya alam ya, dia juga bisa mastiin kan malam ini ada show atau enggak gitu. Terus padahal kita udah bayar kan, bayar tiket gitu, jadi ya udah gitu. Proyektornya mungkin emang lagi kurang. Terus ya gitu, akhirnya kita diajak ke satu tempat, dia bilang gini, oke, sekarang tempat ini kita piknik nih gue udah bawain donat sama hot chocolate biar ada hiburan lah gitu ya kan, gak sedih-sedih amat. Terus nah tempat itu adalah tempat dimana
apa namanya Eropa dan Amerika, benua Eropa dan Amerika itu nyatu. Jadi sebenarnya Eropa dan Amerika itu ada satu area yang tidak dibatasin laut, ada yang satu land. Oh. Iya, jadi ada itu nowhere's man land ya, ngomongnya apa sih? No man's land. No man's land. No man's Okay. land. Karena itu bukan punya siapa-siapa, tapi itu sebenarnya perbatasan sebelah sana tuh udah Amerika ya, gitu. wow. Jadi akhirnya gue, seru banget. Akhirnya gue ke situlah ya kan. Yeah. Terus gue yang main-main gini, kaki gue di Iya, Amerika, kanan Eropa, Amerika Gue juga, gitu. sering banget gue kayak gitu juga. Kan. Ya. Di tengah-tengah ke permainan bodoh itu, tiba-tiba hujan, maksudnya gerimis itu, orang-orang pada lari masuk lagi ke bus gitu. Terus gue dibilangin sama si guide-nya, kita udah mau masuk ke bus nih, soalnya kayaknya nggak kelihatan nih malam ini, sorry ya. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa lah gitu. Terus waktu itu bulannya lagi terang banget. Gue tuh kayak ngeliatnya, gila ya, ini kok kayaknya bulannya deket banget ya, apa jangan-jangan karena Iceland kan kayaknya tinggi ya. Gue kan di atas gunung nih, jadi gue lebih deket kali ya ke langit gitu. Kayak mikir kayak gitu. Terus bulannya bagus banget, gue bilang gitu. Ya ampun, makasih ya. Di situ gue berdoa. Gue karena di situ gue speechless. Gue ada di satu tempat yang antah berantah, yang kalau gue lihat ke bawah tuh, apakah ini Mars gitu? Karena literally no man's land ya. No man's land dan cuma batu-batu doang gitu. Wow. Bener-bener permukaan bumi ada-adanya gitu kan. Terus kayak gue ini lagi di mana ya gitu, aneh banget ya. Tapi gue bersyukur banget sih gue bisa ada di sini gitu. Karena salah satu impian gue adalah waktu gue umroh di depan Ka'bah, salah satu doa gue salah satunya adalah I wanna see the world. Gue bilang gitu, gue pengen lihat dunia, gue pengen jalan-jalan gitu. Dan ternyata terkabul kan di situ. Terus gue bilang makasih ya Allah, gue udah diperbolehkan sampai ke sini gitu. Biarpun nggak lihat aurora, Iya, tapi karena gue juga sebenarnya nggak. Ya itu kayak part of, ya kita pasti aurora hunting, tapi gue sendiri nggak terlalu ngarep pada saat itu gitu. Yang lebih ngarep tuh yang teman gue ini gitu, tapi dia udah masuk ke bus. Terus akhirnya kayaknya gue mau punya waktu dulu deh sebentar di sini gitu. Ditinggal lah gue gitu, mereka kayak udah jalan 10 langkah di depan gue, terus gue diem dulu, terus gue ngeliat ke langit bagus banget ya gitu. Terus gue speechless, tapi gue pengen berdoa. Cuman gue tuh udah nggak tahu lagi gue mau doa apa gitu. Akhirnya gue berselawat di situ. Gue berselawat sambil jalan kaki, gue selawat 5 langkah lah gue jalan. Tiba-tiba gue dicolek sama guide-nya, lari dari belakang gue dicolek. Look at that! Gue disuruh nengok, that's the northern light. oh my goodness. Keluar. Jadi aduh itu bener-bener ya. Awalnya tuh cuman garis hijau, kayak ada laser set gitu satu garis set. Terus dari si garis hijau yang satu garis ini keluar cahaya hijau juga gini, ngek gitu. Pas udah keluar, dia nari-nari. Di situ gue merinding lagi nih ceritanya. Itu gue nangis seadanya, terus gue bilang kayak, tadi emang kedengeran ya? Gue bilang gitu. Wow. Itu rasanya kayak ngomong terus dijawab gitu. Rasanya kayak gitu. Itu salah satu momen spiritual gue juga. Wow. So, ini gue dari tadi, sorry ya, gue keganggu banget asli. Ini apaan sih? Kok ada ini ada kristal? kristalnya rose quartz, gila. Gue tuh semenjak gue pakai botol minum ini, semua orang tuh nanyain kayak, lu minum apaan? Ada apaan nih gitu, kayak kryptonite gitu kan kelihatannya. Ini tuh dalamnya sebenarnya kristal rose quartz. Oke. Kenapa gue minum ada kristalnya? Ini sih sebenarnya kalau ini sih gue ngeliatnya karena cantik, dan gue juga lagi seneng koleksi kristal juga. As a tool untuk membuat gue lebih fokus, lebih ngerasa tenang, lebih ngerasa apa ya? Karena kristal itu kan punya energi. Kristal itu kan terbentuknya dari apa namanya, mineral-mineral yang ada di dalam bumi, sangat natural. Terjadi pembentukan ini kan bisa ratusan bahkan jutaan tahun kan gitu. Nah, gue awal-awalnya tuh kenapa gue seneng mulai ngoleksi, karena gue pikir it's a good idea gitu to have something yang terbuat dari alam tapi bentuknya cantik, terus kalau dipajang tuh juga sesuai sama estetika gue yang gue suka gitu kan ya. Dan ternyata lebih dari itu, si kristal-kristal ini tuh punya meaning juga. Nah, meaning tersebut lah yang akhirnya membuat gue setiap gue ngelihat kristal-kristal yang gue koleksi, gue jadi inget meaningnya dia apa kan. Kalau rose quartz ini tuh symbolize love, universal love. Jadi anytime gue ngelihat si kristal ini, gue jadi inget tentang love.
Wow. Makanya oke. akhirnya gue bawa kemana-mana di dalam botol minum karena jadi kayak constant reminder gitu loh To untuk love. gue to love dan in a state of being in love dan juga to be loved gitu. Wow. Gitu sih. Kalau dari yang tulisan gue tadi yang pas umroh, Ya. buat gue agama itu ya tata cara hidup ya, lifestyle. Oke. Tata cara hidup yang ngasih lu aturannya kayak gini, hitungannya kayak gini, once lo ikutin ini lo aman lah. Gitu. Oke. Lebih ke apa namanya, yang gue tahu selama ini kayak gitu ya. Tapi spirituality di dalam agama itu adalah gimana lo memaknai si ritual-ritual tadi kan. Gimana perasaannya di lo, gimana lo mereview lagi gitu hubungan lo dan pengalaman-pengalaman lo yang terjadi ketika lo melakukan ritual-ritual itu. Gue percaya banget kalau misalnya contoh ya gitu ya, misalnya ada seorang ayah dengan punya banyak anak gitu. Nah, balik lagi deh, si ayah ini memberikan hadiah kepada anak-anaknya gitu kan. Dia pulang dari luar negeri, dia beliin sesuatu. Si anaknya yang pertama ini dia sangat introvert, observatif, pendiam. Jadi ketika dikasih hadiahnya, mungkin dia nggak akan ekspresif. Dia mungkin kayak thank you. Gitu aja. You know, it's very quiet. Anak yang kedua ketika dikasih hadiah, woo! Iya. Thank you, Daddy. Kayaknya lo yang itu ya. Waktu kecil lo yang itu. Kenapa? Waktu kecil lo yang Gua kedua ini. banget. Lebay parah gitu. Woo! Thank you. Yes. Ini gue cari sama ini. And everything. Yang ketiga, ketika dikasih hadiah, mungkin dia yang kayak, nangis, right? You know, nangis banget lah. Dan gue ngerasa agama atau ritual yang kita lakukan itu adalah bentuk ekspresi dari rasa kebahagiaan karena kita tahu cinta ayah kita sebenarnya seperti apa ke kita. Yes. Bisa Dan dibilang kita kayak nggak gitu. bisa kayak ngehakimin, bokap baru ngasih hadiah tuh, lu masa Kok lo nggak teriak-teriak kalau kayak nggak gue sih? teriak-teriak kayak gue, langsung yang Kenapa ini, lo malah nangis gitu ya? iya, kenapa lu lebay banget nangis gitu kan? And everything. Jadi maksudnya kita nggak bisa ngehakimin Yes. bentuk ritual orang di sekitar kita ketika mereka lagi merasakan cinta Tuhan di dalam diri mereka, cinta spiritualnya itu gitu. Menurut gue. Jadi rada aneh juga sih kalau misalnya lu menginginkan keseragaman buat semua orang merasakan hal yang sama. Rada aneh juga. Dan menurut gue seorang ayah dia juga akan ngelihat ketika si anak yang pertamanya diem aja, rasa cinta dia ke anak tersebut nggak berkurang juga kok. Tetap sama. Dan dia juga ngerti kalau misalnya rasa cinta si anak tersebut ke dia, ya sama dengan rasa cinta anak yang lagi teriak-teriak itu. Yes. Atau yang lagi nangis gitu. Karena Jadi semua menurut anak gue, berbeda gitu ya. exactly, because mereka semua anak-anaknya gitu kan. And I think itu bentuk dari ritual dan kita ya jangan menghakimi ritual orang yang berbeda-beda sih menurut Bener. gue gitu. Setuju. Karena again lagi ya soal spiritualitas dan ritual. Kalau gue akhirnya sekarang ngelihatnya untuk yang memang sudah memeluk agama kan udah ada ritualnya nih. Gimana caranya kita memberikan pemaknaan lebih tiap kali kita melakukan ritual tersebut gitu. Jadi kayak do more with perasaan gitu, pakai perasaan gitu. Dibandingkan 5 waktu, ya udah tadi kok gitu. Oh jam Absen segini aja. ya absen aja gitu. Even though ya sebenarnya nggak salah juga sih gitu. Yang penting kan lu tetap ngikutin aturannya katanya gitu kan. Memang iya benar, tapi akan lebih bermakna dan lebih akan lebih membuat kita dapetin manfaatnya berlipat-lipat kali ketika kita melakukan itu kalau di Islam dengan khusyuk bahasanya, dengan khusyuk. Dan gue suka banget actually ketika ada salah satu tetangga kita yang ngomong, well dari kewajiban akhirnya jadi kebiasaan, Yes. dari kebiasaan akhirnya jadi kebutuhan. Yes. Dan gue ngerasa yes itu bener banget. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya dari kecil lo ajarin anak tentang kewajibannya, lama-lama itu akan jadi kebiasaan dan suatu saat ketika dia udah di dunia lepas yang sebenarnya itu, akhirnya dia akan ngerasain, well, jadi gue kebutuhan butuh dia. banget sebenarnya ini. Kalau misalnya nggak ada ini, gue akan gila dan gue mungkin bisa bunuh diri. Yes. Karena itu menjadi dirinya kan. Betul, menjadi Jadi being, identitas diri Dari dia juga. doing jadi being gitu. Exactly. Nah, jadi ketika lu udah
ada that revelation moment gitu ya, bahwa agama adalah ritual atau kebiasaan, spiritual adalah sesuatu yang hubungan langsung berbeda lah dengan yang namanya ritual atau agama ini gitu. Apa yang berubah dari dalam diri lo? Yang berubah akhirnya gue mencari tahu gitu ya. Oke. Kenapa di agama yang sama aja ada sikap-sikap yang berbeda, itu kontradiktif gitu. Oke. Kayaknya hitam dan putih gitu. Yang ini gerakannya gini banget, yang ini kok gini banget gitu. Oke. Terus gue mulai ngeliat kan ritualnya sama. Terus kenapa bisa sikap yang mereka ambil berbeda ya? Gitu. Kenapa bisa tingkah laku, tindakan dan ucapannya tuh kok bisa kontradiktif banget ya antara kelompok ini sama kelompok ini gitu. Padahal ritualnya sama tuh. Suruh bangun subuh bangun, sholat gitu. Ke gereja ya ke gereja. Iya, ke gereja Kayak ke gitu. gereja. Terus akhirnya gue mikir, oh berarti emang apa yang mereka berangkatnya dari mana menjalankan ritual tersebut, itulah yang akan membedakan. Karena Maksudnya apa? Berangkatnya dari mana itu maksudnya apa? Berangkatnya dari mana? Kalau berangkatnya dari rasa cinta, pengen banget ngerasa butuh, ngerasa dapat manfaatnya dan ngerasa bener-bener happy banget, seneng banget dapat happy feelingnya nih kalau beribadah, pasti arahnya akan tenang. Karena yang dicari juga adalah ketenangan, maka yang dicari adalah cinta gitu kan dari Allah gitu kan. Maka melakukannya juga dengan penuh cinta karena kan lo pengen dicintai balik. Nah, yang bentuk terbaliknya menurut gue akhirnya gue menyadari kalau ini dari cintanya, side, ya. dari ini polar ekstrimnya nih ya. Iya, yang gue lihat yang kebalikannya, yang tidak melakukannya dengan tenang, yang penuh dengan amarah, penuh dengan tindakan yang keras. Itu gue ngelihatnya kayaknya mereka bukan berangkat dari cinta, tapi berangkat dari rasa takut justru. Karena ternyata gue baru sadar juga bahwa lawan kata cinta itu bukan melulu benci sih. Bukan hate, tapi fear. Love itu lawan katanya fear, bukan benci, bukan hate. Karena kalau kita takut, kita basicnya berangkat dari takut, akhirnya kita malah melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita justru jauh dari si tindakan cinta itu. Misalnya ini gini, contoh nih, ada 2 orang sama-sama pengen jadi CEO. Yang satu pengen jadi CEO karena kalau nanti gue jadi CEO, gue punya banyak karyawan, gue punya banyak pendapatan gue besar, gue punya banyak harta, gue nanti mau bikin ini. Dia visualisasi dia, gue nanti mau jadi CEO, nanti gue bikin ini, gue kembangin ini, itu, udah. Jelas tuh kenapa dia pengen jadi bos CEO. gitu ya, pengen jadi CEO, pengen memberikan dampak buat karyawan dan lain-lain. Yang satu lagi pengen jadi CEO gara-gara dia takut miskin. Oke. Karena dia takut miskin. Jadi kayak, gue harus jadi CEO nih, karena kalau misalnya gue nggak kaya, nanti gue makan apa, gue tinggal di mana, kehidupan gue harus gimana, anak gue nanti gimana. Yang ada dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tetap sih dua-duanya sama-sama mau jadi CEO, tapi yang satu tuh cara dia naik sampai jadi CEO tuh akan kelihatan kan, berarti dia akan melakukan pekerjaan yang bagus, dia bikin dia bikin plan yang baik, dia bikin rencana-rencana yang ada hubungannya dengan mensejahterakan orang. Sementara yang ini kayak, gue jangan sampai kayak gitu. Akhirnya yang terjadi adalah gimana ya supaya bisnis gue kayak yang bisa langsung gede sekarang juga. Pakai jalur-jalur yang nggak seharusnya. Sikut-sikutan kanan kiri. Sikut-sikutan, pengen menang sendiri. Terus ya gitulah tindakan-tindakan yang kayak gitu. Dan akhirnya jadi CEO juga. Jadi sih. Tapi dibenci. Iya. Akhirnya menjauhkan dia dari ketenangan yang kita pikir, kalau misalnya dia udah sejahtera tuh dia bakal happy apa segala macam. Karena emang dari awalnya dia tuh pengen kesana tuh karena takut. So good. Iya nggak sih? Jadi akhirnya lu lihatlah buahnya, ada CEO yang dicintai sama CEO yang dibenci. Ya kan? Dan di luar dari dia dicintai itu dibenci ya, yang CEO yang ini hidupnya kan lebih tenang dong. Karena dia bisa mendapatkan, karena dari awalnya emang dia basicnya adalah
love gitu. Maksudnya pengen bikin yang bagus-bagus, yang baik-baik, mensejahterakan orang dan dirinya. Sementara yang ini kan mau menang sendiri apa segala macam kan. Jadi malah makin takut karena dia mulainya dari ketakutan. Akhirnya dia ya either dikejar inilah atau mungkin dia ternyata abis itu korupsi terus dia jadi buron. Iya, bakal takut terus karena mulainya juga dari takut miskin. Wow. Dan hidupnya akan penuh ketakutan dan akhirnya dia mikir kayak wow, kalau misalnya gue nggak perform lagi, gue akan diturunin jadi CEO, gue jadi miskin beneran lagi, and like ya begitu aja dan karena gue juga percaya bahwa we attract apa yang kita benar-benar inginkan gitu ya. Jadi bukan sekedar pengen sesuatu gitu, tapi ya getaran kita nih, our vibe itu emang akan attract yang kita keluarkan, itulah yang akan kita attract. Kalau misalnya kita mengeluarkan cinta, ya kita akan didatengin cinta. Kalau kita mengeluarkan ketakutan mulu, kita bakal didatengin ketakutan. Kemarin kita sempat ngebahas tentang love-based religion sama fear-based religion. Jadi ternyata Ucita bilang dia bacanya di sini gitu, di buku ini. Itu buku yang mengubah pandangan gue terhadap the definition of love dan apa yang menjadi kebalikannya love. Gue pengen bacain lo, bentar. Gue pengen bacain pride. Often our pride stands in the way of our asking for help. In true love, there is no place for pride. Yes. Actually, waktu kecil gue juga takut sih sebenarnya. Gue mungkin dikasih doktrin takut sama Tuhan, tapi takutnya itu dari segi takut kalau masuk neraka. You know what I mean? Like kalau makanan gue nggak habis itu artinya dosa. Kalau misalnya gue dosa, gue artinya masuk neraka. Gue juga kayak gitu. Kalau misalnya gue bohong, berarti gue dosa. Kalau misalnya dosa, gue masuk neraka. Dan di waktu kecil gue mikirnya bahwa neraka itu tempat yang panas. Tuhan itu udah nggak sabar banget untuk nangkep gue waktu gue dosa. Dan dia udah gak sabar banget untuk ngedorong gue ke neraka. Masukin ke dalam panci yang diisi itu kan, api. Ya. Itu visual kita. Dan itu banget. Takut sih, emang itu takut. Dan ini juga ada bukunya gitu di psikologi juga gitu ya. Bahwa kalau misalnya seorang manusia itu takut, dia akan ada dua respons, fight or flight. Ya kan, dia berantemin, dia rebel, atau dia pergi, cabut sama sekali. Dan emang ada saatnya di mana gue flight. Gue sempet kabur, gue udah ngelupain deh sama yang namanya agama. Gue udah gak mau lagi terasosiasi sama yang namanya agama. Gue gak mau nyembah Tuhan yang udah siap kapanpun gue salah dan gue dimasukin neraka kayak gitu. And I think it relates to you. Maksudnya dimana lu sendiri juga dulu pernah dapetin fear-based religion. Maksudnya gue pikir kalau misalnya ini cuma di Nasrani aja, tapi ternyata di Muslim pun juga ada gitu kan. Karena untuk, ya itu tadi ya, sekali lagi pendisiplinan itu kadang-kadang emang butuh sesuatu yang nakut-nakutin, ya nggak sih? Tapi kadarnya seberapa dan usia berapa kita menerima itu, kesiapan mental kita seberapa waktu kita nerima informasi itu kan juga kadang nggak bisa di-track satu-satu kan gitu. Jadi emang kadang mungkin ada titiknya di mana orang bakal sadar sendiri kalau harusnya gue tuh love base ya gitu. Gue sih berharapnya kayak gitu aja karena dan yang bisa kita lakukan adalah dari kita ke bawahnya, ke yang lebih muda dari kita atau ke generasi penerus, ke anak-anak kita untuk melanjutkan itu dengan cara yang love base, untuk menceritakan itu dari sisi cinta. Karena kalau dari sisi ketakutan mulu, ya Allah takut banget kali semuanya gitu. Dan yang paling tadi lo ngomongin surga neraka itu juga menarik loh, Neil. Kenapa? Itu juga love sama fear kan sebenarnya. Ketika kita melakukan sesuatu base-nya love, berangkatnya dari cinta, rasanya apa? Damai. Adem, terpenuhi, nyaman, lele, ketiduran mungkin. What is that? Surga. Yes. Sedangkan yang kalau misalnya kita takut, aduh nanti abis ini gue dikejar nih sama gue udah jadi buron nih, umpetin semuanya, jangan sampai harta gue diambil. Panas, nggak nyaman, lu mau muntah, lu anxiety, lo apa, what is that? Neraka. Wow. Jadi itu sebenarnya teasernya tuh juga udah terjadi di dunia tuh juga udah ada teasernya gitu. Kan ada istilahnya heaven dan heavenly kan. Oh ya, oke. Surga dan surgawi. Jadi it's a
feel kayak surga, surgawi gitu. Bukan surga as a place, Iya. tapi the feel of surga gitu. Surgawi. Oke. Ya gue rasa juga nerakawi juga ada. Rasa nerakawi itu ada yang rasa lu marah-marah terus, nggak pernah ngerasa cukup. Wow. Yang kayak kenapa sih dikit-dikit lo pengen ngomong kasar, pengen jatuhin orang. That's neraka, right? Itu revelation buat gue. Nerakawi. Nerakawi. I think that's a revelation. Like banyak kita mikirnya surgawi, tapi sebenarnya emang ada nerakawi. Nerakawi juga ada. Dimana orang-orang saat ini pikirin stres, Yes. anxiety, ketakutan, marah-marah mulu, ngerasa kayak dirinya tersudutkan terus dan lain-lain gitu ya. Ya itu nerakawi ya. Panas bener sih. Kayak Panas. banyak temen gue yang lagi, kalau misalnya lagi sekarang ini di pandemik, gue gak tahu kalau misalnya kalian juga pernah ngerasain atau enggak. Tapi ketika bangun tengah malam, keringetan, tangan dingin, kepala panas, you just experience hell. Yeah. Yeah, you just It feels experience like hell. It feels like hell. There you It go. is hell maybe. Ya. Dan Maybe maksudnya nanti it hell was bakal hell. kayak gitu Iya kan kan? misalnya. So, lu sebenarnya kayak pernah gak sih kayak sok-sok mau nyoba catwalk gitu? Lu pernah diajakin catwalk? Pernah diajakin catwalk? Kayaknya gue hampir setahun sekali deh jalan. Serius lah. Iya, karena akhirnya itu juga sih yang menurut gue akhirnya apa ya, membuat gue percaya kalau emang lo punya satu mimpi atau satu goal, jangan melimitasi diri lo dari segi fisik atau kemampuan yang selama ini lo udah lihat contohnya. Iya. Karena bisa jadi lo punya jalan lain. Betul. Maksudnya kalau gue dibilangin kayak harus ikut audisi jadi model, ya nggak keterima nggak sih buat catwalk gitu kan? Tapi ternyata dengan karir gue yang gue bangun di styling, habis itu jadi nulis tentang fashion, kerja di majalah, terus jadi store fashion influencer gitu. Akhirnya gue dapet kesempatan catwalk itu sampai berapa kali, sampai tiap tahun. Setiap JFW gue hampir jalan gitu. Gaya nggak sih? That's amazing. Iya. Tapi gue sangat bersyukur sih atas itu, dan itu juga satu hal yang kalau buat gue plot twist juga ya. Karena gue juga nggak pernah nyangka gue bakal ada di scene fashion tuh di panggungnya. Di panggung catwalknya tapi sendiri gitu. Tapi ternyata dikasih gue kesempatan Gila itu. ya, keren ya. Again, speaking of rasa gitu ya, kita selalu ngerasa kalau lu ini you're very joyful, you're very confident, you know, gak seru kalau gak ada lu. Gila, ini iklan banget. Kayak itu tau gak lo, undangan yang suka dikasih tetangga waktu kecil kalau ulang tahun, tiada kesan tanpa kehadiranmu. Itu kan, tetangga dari tetangga kan. Undangannya. Dan maksud gue, how do you get this joyful feeling? The joyful feeling, menurut gue sih kita itu juga kebiasaan kita. Kenapa lagi-lagi ya? Kenapa ritual itu membentuk kebiasaan? Kebiasaan itu akhirnya membentuk siapa diri kita gitu. Yeah. Karena kalau kita terbiasa mengasup hal-hal yang joyful, gue suka nonton yang lucu-lucu, gue suka ngelihat yang gemes-gemes, terus gue suka nonton yang ya komedi apa segala macam. Gue tuh suka hal-hal yang bisa bikin ketawa, bacaan-bacaan yang bikin gue senyum, yang beringis-beringis, gue tuh suka banget. Jadi I think itu juga salah satunya ya yang membuat gue sering banget mengasup hal-hal yang kayak gitu. Jadi lama-lama ya dunia gue terbentuk dari referensi-referensi itu kan. Kita kan terbentuk dari referensi sekitar kan. Cause you know, pas kita kita sempat ngobrolin lah. Let's just not say where. Kita sempat ngobrolin bahwa ada beberapa perempuan-perempuan yang kita anggap wow, cantik ya, itu cewek ya. Kayak gitu misalnya, kita obrolin gitu. Secara fisik cantik. Tapi dia mau kayak operasi plastik gitu. Untuk mengimprove diri dia untuk menjadi lebih cantik lagi. Dan gue sempat ngobrol sama lu, dan lu yang kayak, well, it's okay. They're on their journey. Very non-judgmental. Very, very like, padahal gue nggak tahu ya, gue pengen nanya sama lu gitu. Lu sempat nggak sih kepikiran to do the same operation, like liposuction misalnya, atau apa kayak gitu, atau diet mati-matian segala kayak gitu, sempat nggak sih untuk kayak merubah postur badan lu, misalnya bentuk badan lu lebih ke arah yang dunia ini bilang ideal gitu maksudnya? Pernah lah.
Oke. Tapi kalau sampai operasi enggak, karena gue cemen. Gue cemen Takut sama jarum. sayat-sayatan itu gue cemen. Jadi kayak, oh bukan itu jalan yang akan gue tempuh next gitu. Terus gue cari. Nah, jalan lainnya adalah ya tentang ini dong, apa namanya, of course diet, olahraga gitu kan ya. Diet itu gue lakukan dari kuliah kalau nggak salah ya. Karena waktu itu pertama kali mau ikutan teater, gue harus nyanyi, nari, jadi gue juga harus nurunin berat badan gue supaya stamina gue lebih bagus dan gue lebih gampang diangkat-angkat pada saat di panggung nih ya kan gitu. Oke. Nari gitu. Terus udah gitu akhirnya gue pertama kalinya gue mencoba diet itu turun apa namanya sekitar 8-10 kilo. Terus Wow. habis itu gue kayak oh ternyata tubuh gue tuh bisa berubah ya gitu. Maksudnya bisa gue atur gitu. Oke, lanjut lagi terus udah gitu apa namanya nextnya mau coba diet yang lain lagi gitu. Gue pengen tahu tubuh gue sejauh mana sih gue bisa langsing, soalnya dari kecil tuh gue nggak pernah di dalam kategori langsing atau kurus gitu kan. Terus gue coba lagi diet yang lain, you name it lah, dari mulai diet mayo, diet yang Kate Middleton mau kawin, dia diet itu apa Buset. namanya Duken diet namanya. Oh, oke. Si Dian Sastro waktu itu yang bilang, lo lihat nggak Kate Middleton tuh kemarin baru kawin, apa namanya dia di situ langsing banget, kita mau coba nggak diet ya? Ayo kita bikin grup bertiga tuh, dia nama Dinda Kamil, kita bertiga bikin grup good morning, semangat ya hari ini makan apa, kita fotoin apa segala macam gitu kan ya. Seru dan apa namanya turun juga gue setiap kali gue dalam program diet gue mendapatkan hasilnya. Tapi yang gue fokusin pada saat itu adalah my body kan, kayak my physical body gitu, untuk gue kecilin, asupannya gue atur-atur gitu. Terus udah gitu masuk ke olahraga juga kita bareng kan di satu geng Pertemanan sehat. jangan kasih kendor, pertemanan sehat gitu. Nah disitulah momen dimana gue juga mencoba untuk ini badan berarti masih bisa gue suruh-suruh nih. Wow. Gue yang ngatur lah badan gue gitu. Gue bikin target, gue penuhin target itu gitu. Dan yang terjadi adalah momen dimana gue akhirnya cedera gara-gara gue maksain diri. Jadi waktu itu gue inget banget, kita kan CFD-an kan ini ya rutin kan. Terus udah gitu ada satu momen dimana gue tuh sebenarnya udah ngerasa ini agak sakit di lutut kiri gue, ada yang aneh nih, rasa yang aneh. Tapi gue pikir, tapi kan udah gue jadwalin, dan jadwal gue di jam segini sampai jam segini adalah olahraga, ya harus gue penuhin lah. Ya, disiplin. Gue paksain sampai akhirnya apa namanya gue makin parah cederanya, besokannya udah nggak enak tuh emang rasanya. Terus gue paksain lagi, kayaknya udah deh ntar juga hilang, lama-lama ternyata makin parah. Sampai satu momen gue harus ke dokter, dan di dokter dia bilang, kenapa kamu olahraganya sampai sebanyak itu? Ya dok, saya kan soalnya kan penyiar, suara saya tuh nafasnya harus bagus. Nanti kalau saya MC ngos-ngosan gimana? Gini. Dia ngeliat gue kayak, iya. Iya, tahu. Tapi kan nggak perlu sebanyak, badan kamu nggak minta sebanyak itu saat ini. Dia bilang gitu. Olahraga itu kan juga harus disesuaikan sama kondisi badan. Dan yang tahu kondisinya ya kita masing-masing yang bisa ngerasa-rasain gitu. Dan dia bilang gini, dan hati-hati loh. Dia bilang, kamu pikir kamu selama ini olahraga itu buat badan kamu. Tapi sebenarnya itu buat otak kamu yang ambisius. Wow. Hati-hati loh, that's your ambition. Bohong lah kamu bilang olahraga buat apa, buat kesehatan, buat apa. It's your ambition. Kalau udah sampai kayak gini deh. Pride ya. Kayaknya Ya, ada ambisi. ego, Ambisi. ambi banget ya. Ambisi untuk jadi lebih baik, jadi bisa nih, ayo lanjut lagi, bisa nih, nge-push terus gitu. Ya emang sebenarnya kalau mau di-improve dan di-push terus sih ada aja jalannya ya. Tapi justru aneh kalau kita pengen terus nge-push, karena kalau misalnya kita membayangkan sesuatu yang belum kita punya terus, kita udah sampai titik ini. Oke, kesana yuk. Oke, kesana yuk. Nggak pernah gitu hidup di momen sekarang ini, nggak pernah. Akhirnya nggak bisa enjoy life. Yang ada merusak diri sendiri. Wow. Dan di situ akhirnya lo kayak take it slow. Iya, akhirnya di situ gue merasa, oh ternyata badan gue tuh juga perlu didengar ya. Dia udah ngasih tahu loh, sakit. Bodo amat, kita lari. Sakit, bodo amat. Besok kan gue udah bikin jadwal. Bisa. Ya udah dia teriak.
sampai sakit banget, sampai harus operasi waktu itu. Oh, serius? Iya, tapi akhirnya waktu itu jalan itu belum gue tempuh karena gue mencoba untuk nguatin otot dan pokoknya akhirnya gue belum mengambil keputusan untuk operasi. Oke. Tapi pada saat itu dokternya bilang ini ada ligamen yang robek karena cedera dan lo biarin. Dan ya kalau ambisi itu boleh, kita boleh punya keinginan, punya ambisi. Tapi kalau sampai itu merusak diri atau tubuh sendiri, apa sebenarnya yang lo kejar? Ya, actually ambisinya itu awalnya dari mana menurut lo? Akar dari ambisi tersebut apa? Pengen nggak ditinggal sama grup pertemanan sehat kah? Gitu misalnya? Nah, kalau itu kayaknya hubungannya bukan sama ditinggal atau ini deh, tapi gue kayak pengen nunjukin kalau gue tuh bisa. That you belong in that group? Kalau gue nggak pengen nunjukin kalau gue tuh You hebat, ya. Okay. Kalau gue tuh bisa. Oke. Kalau gue tuh bisa lebih gitu. Mungkin keinginan itu yang. Ego lah ya jadinya. Iya, tapi karena udah berlebihan, jadinya porsinya yang ada ya gitu. Akhirnya, tapi gue nggak tahu ya. Gue harus bilang gue mensyukuri itu gimana. Tapi ya emang akhirnya itu yang menghadirkan bicara tubuh gue bikin ide untuk bikin karena selama ini ternyata gue suka nggak dengerin apa yang tubuh gue minta. Tapi gue cuman maksain dia ngikutin apa yang kemauan gue, otak gue pengen gitu. Padahal sebenarnya dia juga punya keinginan dan punya kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Ya. Dan menarik sih actually. Lu ngomong bicara tubuh itu karena lu lagi berbicara sama tubuh lu gitu ya. Padahal inspirasinya dari tubuh lu yang lagi berbicara sama lu gitu. I would think kalau misalnya dari cerita lu tadi, actually it's about your body that talks to you gitu. Tubuh. Ya mungkin tuh jilid kedua lah ya, tubuh bicara. Tubuh bicara cuma dibalik doang. Gak kreatif lah, tubuh bicara. Jadi ini tubuh yang lagi berbicara. Gue pengen tahu, lo kalau misalnya lo suka meditasi juga? Dulu sempet gue ngikutin aplikasi namanya Headspace. Jadi gue sempet ngikutin gitu, abis itu jadi yang gue suka tuh di Headspace dia bilang, well lu itu kayak lagi ngeliatin mobil lewat gitu. Jadi kayak literally kalau misalnya ada emosi marah lewat, oh itu marah. Habis itu kalau misalnya ada kegelisahan, itu ada kegelisahan lewat. Kenapa dia bisa lewat di depan gue ya? Ya masih kayak gitu sih. Jadi nggak mungkin sih lo bisa mengosongkan pikiran, tapi yang lo bisa menamakan emosi-emosi lo. Itu yang gue pelajarin sih. Yes. Berarti kita udah ada di same frequency ya. Oh, that's good. I cannot wait. Gue ekspektasi gue sebenarnya ya untuk meditasi sama Uchita hari ini. Gue bisa terbang dikit lah. Gila. Kayak di Street Fighter lo tau gak sih ada Dalsim? Gak tau ya. Gak tau gue. Mohon maaf mungkin angkatan. Itu juga sih yang gue pahamin dan gue pegang sekarang. Mungkin ini jawaban juga jadi kenapa bisa jadi lebih joyful, lebih kayak menikmati dan menjalani hidup dengan lebih tenang, santai. Karena gue sadar bahwa gue nggak bisa mengetahui banyak hal. I cannot know everything. Jadi gue juga akhirnya membiasakan diri atau menerima bahwa ketidakpastian itu harus gue terima. Ketidaktahuan itu juga sesuatu yang nggak apa-apa gitu. Karena kita kan kalau misalnya kita ngelihat, kita cuma bisa ngelihat dari satu sisi, ya kan. Sedangkan satu benda itu ada 360 angle. Tapi kalau dia ditaruh di depan kita ya kita cuma bisa lihat sininya doang. Oke, ntar misalnya lo sebagai teman gue ngasih tahu, Cit di sebelah sini ada ini nih, ada warna merah gitu. Gue lihatnya biru nih, enggak tapi sebelah sini ada merah. Oh kata Daniel ada merahnya. Padahal di bawah sini ada hijau. Nggak ada yang ngasih tahu gue kalau di bawah sini ada hijaunya gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa ngelihat sesuatu tuh full. So kalau misalnya kita mau jadi orang yang judgmental, nggak pada tempatnya, orang lu aja nggak ngelihat full, gimana lu bisa ngejudge gitu. Wow, so good. Lu kapan sih lu nemuin purpose lu dalam hidup? Kayak I feel like you're very, lu udah tahu banget gitu, lu arahnya mau kemana. Kelihatannya gitu. Kayak gitu ya? Yeah. Bro, gue kadang-kadang masih bingung. Seriously? Gue punya passion, gue punya purpose yang gue pegang gitu ya, yang dimana gue karena dengan pengalaman gue yang ada hubungannya sama penerimaan diri, orang-orang nanya sama gue, kok bisa pede banget sih? Gue tuh sebenarnya nggak pernah ngeklaim bahwa I'm confident, I love myself. Gue tuh nggak pernah self proclaim. Gue nggak pernah mengklaim itu.
self love guru. Nggak pernah. Ya. Dan gue pun juga ada di topik-topik ini karena orang nanya, bukan dari guenya yang menawarkan. Oke, kalau misalnya kita ngebahas misalnya topik komunikasi, gue yang nawarin. Gue sebagai praktisi, sebagai komunikator Sure. gitu. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini, itu tuh orang yang nanya sama gue, lama-lama akhirnya gue jadi sering ngulang-ulang topik ini, lama-lama orang mengasosiasikan gue dengan topik ini gitu. Dan yang membuat gue sadar adalah, oh ternyata ini ya yang orang butuhin dari gue. Ya. Gitu, they wanna know my story, they wanna know the how-nya sampai mereka ngelihat gue tuh jadi orang yang percaya diri, orang yang mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi akhirnya purpose-nya, salah satu purpose yang gue rumuskan dalam satu kalimat adalah I wanna be a reminder as to other people to be comfortable being themselves. Wow. Itu dari macam-macam, dari karya gue mungkin, dari apa yang gue sampein pada saat siaran, apa yang gue sampein pada saat bikin podcast kayak gitu-gitu. Akhirnya itu sih sebenarnya yang gue pegang sekarang, dan itu terumuskannya seiring berjalannya waktu. Gue nggak tahu titiknya kapan, tapi kalimat tersebut akhirnya dirumuskan ketika gue ketemu sama Mbak Irma. Dia kalau nggak salah dia HR satu perusahaan gede gitu, yang dia bilang di perusahaan gue semua orang itu dirumuskan purpose kalimatnya dalam satu kalimat, purpose hidupnya dalam satu kalimat itu kita rumuskan. Yuk lo gue bantu juga, karena waktu itu gue mau MC buat perusahaan mereka. Terus gue dibantu untuk merumuskan. Nah kalimatnya itulah. Tapi sekarang it's like your way of life. Iya. Tapi in a way juga buat gue itu salah satu yang gue pegang. Tapi kayaknya itu juga bukan sesuatu yang, akhirnya gue mencoba untuk tidak terlalu ketat atau tidak terlalu rapat juga dengan purpose yang gue bisa bayangkan itu. Karena saat ini gue membuka segala kesempatan dan kemungkinan untuk gue bisa menerima mungkin inspirasi lain atau hal-hal lain yang kedepannya mungkin purpose gue bisa bergeser, dan buat gue itu nggak masalah. Yeah. And I think it's, nggak tahu ya, you should throw in a liberator there somewhere. Mudah-mudahan ya. We always want to liberate ourselves, don't we? And through the liberation, ketika lu bisa membebaskan diri lu akan bisa membebaskan orang lain juga gitu. Gimana caranya lu bisa membebaskan orang lain kalau misalnya lu belum bisa ngebebasin diri lu sendiri. Dan gue ngerasa lu adalah salah satu orang yang sudah terbebaskan. Gitu menurut gue, mudah-mudahan. Personally gitu ya. Soal liberation itu juga menarik sih. Gue awal tahun ini, sebelum pandemi banget, gue sampai akhirnya ke New York karena gue pengen, I wanna liberate myself. Di perjalanan itu gue mau pergi sendiri solo travel ke New York, datang ke acaranya Oprah Winfrey. Wow. Dia bikin workshop gitu keliling Amerika. Terus gue lagi denger podcastnya, gue denger iklannya, terus gue bilang kenapa nggak gue berangkat ya? Iya berangkat deh gitu. Akhirnya gue berangkat, gue jadi peserta terjauh. Gue sampai dipeluk tau nggak sama panitianya karena dia nanya kayak lo dari mana? Dari Indonesia. 25 hours flying to here kata dia gitu. Wow. Iya. Lo sendiri? Iya. Ya gue ada teman di New York tapi dia nggak ikut. Gue bilang gitu. Lo bener-bener kesini buat acara ini? Ya ampun, gue pengen dipeluk ke peserta terjauh. Tapi yang akhirnya membuat gue tersadar poin liberation itu, gue pikir selama ini gue harus pergi yang jauh, gue harus ngeliat dunia, gue harus keliling untuk bisa membebaskan diri gue, ya kan? Karena kita ngerasa ketika kita ada di satu tempat kita ngerasa terpenjara, terkurung, ya kan? Terkurung gitu. Ketika kita nggak bisa pergi, maka sense gue dengan gue pergi, gue jalan-jalan, gue ini, it will liberate me. Padahal sebenarnya momen liberationnya itu bisa terjadi di mana aja, dan justru gue malah merasa lebih berhasil liberating myself di kala pandemi dan gue cuma di rumah doang. Wow. Karena akhirnya gue jadi banyak waktu sama diri sendiri, terus udah gitu kalau misalnya berdoa atau meditasi gue juga jadi bisa lebih lama, bisa lebih fokus, bisa kembali ke hal-hal yang core dalam hidup gue, yaitu keluarga yang di depan mata gue, rumah, gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya core-nya kehidupan gue sehari-hari secara fisik kan, gitu. Di situ-situ aja, dan ternyata di situ gue ngerasa dengan gue banyak menghabiskan waktu dengan pikiran gue sendiri, disitulah gue akhirnya bisa lebih mudah
liberate myself gitu. Jadi ternyata itu it's about mindset dan gimana caranya kita ngelepasinnya itu tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi kayak berjuangnya tuh cuma di dalam doang gitu, nggak kelihatan. Ada satu momen dimana gue melepaskan judgment, melepaskan ego gue untuk mengatur dan melepaskan ekspektasi gue terhadap orang. Wow. Dan itu momennya gini, jadi ada orang ini janji sama gue untuk melakukan satu hal. Sure. And then dia malah melakukan kebalikannya. Wow. Right? Wow. Sakit hati dong kita. Of course. Kenapa gue sakit hati? Otomatis ya emang gitulah, kan dia udah janji. Tapi ternyata dia mengingkari janjinya. Dia janjinya dan ya udah pasti lo jadi sakit hati dong gitu kan, karena dia nyakitin lo, nyakitin lo, dia menghancurkan ekspektasi lo, dia janjinya dia jahat sama gue karena dia nyakitin gue gitu kan. Awalnya kan pasti kan mikirnya gitu. Ya karena dia mengingkari janjinya sehingga dia menyakiti lo. Iya, gitu. Ya. Dia udah menyakiti gue, dia udah mengingkari janjinya sama gue. Gila gitu, gila gue nggak nyangka dia bisa ngingkarin janjinya gitu. Tapi di momen itu gue juga sadar bahwa gue nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa nolong gue dari kesakitan gue ini selain dari sikap gue sendiri. Karena kalau gue mau maksain dia, lo minta maaf sama gue, ya kenapa? Soalnya lo udah ngingkarin janji, ya tapi itu kan sikap gue sendiri. Iya, itu kan keputusan gue, hidup gue, dia bisa ngomong gitu dong. Karena emang bener dong, kan itu hidupnya dia, keputusannya dia. Yeah. Berarti yang dia lakukan adalah sesuatu terhadap dirinya sendiri. Kenapa gue jadi sakit hati? Karena ekspektasi gue sendiri. Yang bikin ekspektasi siapa? Gue. Yang bikin sakit apanya? Ekspektasinya. Berarti yang nyakitin diri lo siapa? Ya diri gue sendiri sih, gitu kan. Di situ akhirnya gue ada satu momen di mana gue mau menerima keadaan dia yang mengingkari janji gue ini. Dengan cara gue diem, gue bilang, Uchita, you know what? Ini bukan dia yang nyakitin lo. This is your expectation talking, and your ego. Lepasin. Tapi gue sedih banget karena dia udah nyakitin gue. Enggak. Ada perasaan itu, enggak, this is your own. Hanya lo yang bisa ngelepasin. Gak usah bahas itu sama dia karena ya itu hidupnya dia gitu kan. Tapi yang bisa lo lakukan adalah ya dengan diri lo sendiri, lepasin. Itu gue bener-bener ada rasa sakit beneran loh. Ada rasa sakit kayak disayat gitu. Tapi di situ gue bertahan dan gue di momen itu gue bilang gue mau lepasin ego gue. Ini momennya, gue mau lepasin itu. Gue coba terima bahwa ekspektasi gue itu nggak perlu gue pegang lagi. I let go that expectation. Di momen itu, I think I'm liberated. Menurut lu suara siapa sih yang ngomong lepasin? I don't know. Allah nggak sih? Iya. Feeling gue sih kayak gitu sih. Iya kan? Karena diri lu sendiri, daging lo gitu ya, nggak mungkin sebijak itu. Ya, itu momen yang gue kayak lo tahu lo harus lepasin ini, lo tahu sakit, gue sampai ngomong, sampai keluar di mulut gue sakit. Tapi habis itu gue lega dan sejak hari itu sangat amat mudah buat gue untuk tidak ngejudge orang. Sejak hari itu, tapi emang pada saat itu tuh kayak ada duri yang, gimana ya? Nggak tahu dia sakit banget, orang gue sampai ngomong sakit, ngomong sama siapa lagi, orang gue sendirian. Sakit banget. I think di momen tersebut you're forgiving yourself for putting expectation too much, gitu misalnya, atau for being stupid enough percaya sama janji orang. You were forgiving yourself, dan I think that was like a very powerful spiritual moment. Wow. How can we find you? Lu tadi ngomongin podcast, lu tadi ngomongin soal like your Instagram gampang @uchit gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di podcast segala gitu, if people wanna listen to you more, watch you more, where can we find you? Paling gampang sih Instagram ya. Of course. Ada langsung ketik aja Uchita Pohan, nanti pasti nemu. Atau gue punya blog juga, walaupun nggak se-update Instagram, tapi bisa ke situ juga karena di situ nanti ada bisa email apa segala macam di uchitapohan.com. Semudah itu sih. Kalau podcast, gue punya podcast, bisa cari di segala macam platform podcast, namanya Listen Up. Listen Up.
UP Ucita Pohan sebenarnya. Wow, so good. Itu kayak Damn I Love Indonesia Yes, gitu. yes, Oke, kayak gitu. wow. That's so good. Gitu, dan ya kita ketemu di sosial media lah. Yeah, listen UP. Listen up. I love it. Listen up. Alright, gila. So, it's so powerful. Today, Thank you so I think much. it was like one of the most powerful Ada something conversation. relieving juga loh ternyata. Yeah? Ada rasa, nggak tahu sih, gue kayak akhirnya gue bisa ketemu orang yang bisa diajakin ngomong kayak gini. Daniel, thank you so much. Karena gue gini loh, teman-teman gue yang gue kadang suka ajak diskusi tentang hal ini ada. Tapi gue juga kan, kita kan selalu pengen ini bisa jadi manfaat buat orang lain juga. And through your channel, Yeah. dengan tim yang hadir di sini, teman-teman semuanya yang juga punya punya crowd masing-masing, buat gue makin banyak orang denger, makin banyak orang bisa akses. Yeah. Itu mudah-mudahan manfaatnya juga makin kerasa sih. Thank you Yeah. for that. No, thank you. Thank you for being real, like being authentic, dan gue ngerasa banget gitu ya. Dan gue benar-benar kayak berdoa juga sebelum tadi kita mulai ini, kita Iya. berdoa juga gitu ya. Kita berharap banget siapapun yang denger sekarang ini, lo yang mungkin lagi dengerin, gitu bisa ngerasa liberated, terbebaskan tersebut gitu. Gara-gara ceritanya Ucita juga gitu. Karena gue ngerasa your story, apalagi kita tadi, gue ngerasa kita ngebahas benar-benar semua tuh 3. Banyak Fisik, banget. Yes. mental, dan spirit. Yes. 3 itu benar-benar kena semuanya gitu. And I really enjoy that. And dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa liberating lo. Dan kalau misalnya lo ngerasa bahwa akan banyak lagi perempuan-perempuan ataupun laki-laki gitu ya yang bakal ngerasa terbebaskan dari pressure atau norm yang society ini buat gitu ya, sehingga mereka merasakan hidupnya bukan surgawi tapi nerakawi gitu ya. So please banget share video ini, dan siapa tahu aja dengan lu cuma ngeklik tombol share, abis itu ngeklik si orang tersebut, lu mungkin baru aja menyelamatkan hidup seseorang dari keputusasaan dengan memberikan mereka harapan baru dari ceritanya Ucita Pohan. So, thank you once again. Dan Thank you sama-sama. thank you so much buat tetangga kita yang udah nonton dari episode awal sampai sekarang ini. Thank you so much. I really appreciate, kalian setia banget, loyal banget, dan again, klik subscribe kalau misalnya belum subscribe, dan yang pastinya tolong bunyiin itu si tombol lonceng atau belnya juga gitu, supaya kita akan bisa memberikan notifikasi setiap kali kita nge-upload video yang baru. Guys, kita bakal ketemu lagi minggu depan dengan tetangga kita yang baru juga, yang pastinya nggak kalah seru sama Ucita Pohan. Alright, see you guys. Thank you. Stay safe and stay healthy.